Dulu dah. Oke. Bentar dulu mau presentasi. Bentar. Boro. Oke ya, mulai ya. Assalamualaikum dulu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ido ya, nanti Idonya. Oke. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 kesini akan mempresentasikan tentang implementasi Pancasila dalam kebijakan ekonomi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota tiap-tiap kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Kila Zaira Risandi. Saya Muhammad Rafial Faruk Panurung. Saya Arif Maulana. Saya Anissa Rufati Ramadhani. Dan saya Najib Muhammadiyah. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh teman saya, Arif. Oke, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang terdapat nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Pancasila tidak hanya menjadi panduan dalam ranah politik dan sosial, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam bidang ekonomi. Lalu ada 5 asas yang terkandung dalam Pancasila, dapat memberikan landasan moral dan filosofis yang mendasar bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Baik, selanjutnya ada sumber hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya dalam pasal 33, pasal tersebut mengatur prinsip ekonomi negara yang didasarkan pada asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menghapuskan kesenjangan sosial ekonomi. Baik, selanjutnya. Pembahasan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kebijakan ekonomi, sila ini mendorong penciptaan ekonomi yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil berbasis komunitas dan nilai-nilai lokal, serta dukungan terhadap lembaga keuangan syariah merupakan contoh penerapan sila ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijakan publik di bidang ekonomi harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, seperti program perlindungan sosial, bantuan langsung tunai, dan pengembangan program pelatihan kerja. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam konteks ekonomi, sila ini mengarah pada pengembangan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang merata serta dukungan bagi daerah tertinggal dan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal, mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya ada pembahasan poin 4 dan 5. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan sila ini terlihat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi yang melibatkan berbagai stakeholder seperti masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Musyawarah dalam perencanaan pembangunan ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program ekonomi sangat penting untuk memastikan keadilan dan berkelanjutan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi harus memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui program-program seperti redistribusi aset, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja yang layak. Ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya, penerapan Pancasila dalam kebijakan ekonomi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila, terutama keadilan sosial dan musyawarah, harus menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, kebijakan ekonomi diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan inklusif.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.